Kabar terbaru datang dari Lola Amaria. Sang sutradara kini beralih profesi sejenak sebagai seorang penjual nasi. Imbas pandemi COVID-19, Lola harus stop produksi film. Ia kini meracik makanan siap saji lewat daring. Halo Mbak Lola, apa kabar? Halo, kabar baik. Saya mau ngintip nih kegiatan Mbak Lola yang lagi sibuk dengan Lola's Cooking-nya ya. Iya, betul. Oke, tapi sebelumnya saya mau tahu dong Lola Amaria Production saat ini gimana nih? Oke, Lola Amaria Production memang udah lama karena production house yang memproduksi film, kemudian series, ada video klip, ada iklan juga, digital juga, dokumenter juga gitu. Jadi karena pandemi setahun kemarin 2020 kita hanya mengerjakan 2 project untuk YouTube, film pendek. Dua-duanya film pendek. Insya Allah ada satu film bioskop, tapi kita masih preparation karena masih pandemi, jadi masih initial preps dulu, sedang dalam proses. Makan siang dan makan malam karantina pasien COVID. Awalnya masih sekitar 20 per hari, tapi sekarang udah mencapai 55 per hari, tiap hari nambah gitu pasiennya. Dan kita lagi mempersiapkan cateringnya untuk para pasien ini dengan makanan yang sehat, catering sehat, bergizi. Ini dari awal 2021. Dari 2021. Iya, awalnya juga pernah di 2020, cuma waktu itu untuk Wisma Atlet Kemayoran, untuk para tenaga medisnya, relawannya. Nah, sekarang untuk pasiennya. Jadi untuk higienisnya udah pasti, kemudian kita juga terpilih karena menunya sehat gitu dan setiap hari berganti. Yang penting itu ada sayur, ada buah, kemudian nasinya cukup, lauknya juga cukup, pendampingnya juga cukup dan harus fresh gitu, harus dimasak hari ini, dikirim dan dimakan. Oke, nanti kita lihat ke dapur Lola's Cooking-nya yang lagi ribet. Sebenarnya awalnya saya tuh punya restoran, ada 2, satu di Salihara, satu di Cipete Raya, namanya Nasi Pedas Cipete. Nah, semenjak pandemi setahun yang lalu, tepatnya bulan Maret, April 2020, tutup dua-duanya permanen karena tidak bisa meneruskan secara biaya dan lain-lain. Tapi saya masih mempertahankan beberapa karyawan untuk ikut dan kemudian membuka online cooking. Jadi sekarang Lola's Cooking sistemnya hanya online aja. Nah, kebetulan sekarang lagi agak ribet, yuk masuk ke dapur. Ini lagi nyiapin bumbu rica-rica untuk daging rica-rica. Saya lagi buat kuah supnya. Sebenarnya modifikasi, ada yang resep dari saya sendiri, ada yang memang kita modif gitu. Kita nyari resep, kemudian kita trial, kita coba, diuji dulu enak atau enggak gitu, dan baru kita jual. Kemudian kalau pasien COVID kan rata-rata kehilangan rasa, penciuman dan rasa kan. Jadi memang bumbunya harus yang bener-bener medok gitu supaya mereka juga makannya enak. Mau bikin kuah supnya karena kita mau bikin sup daging juga. Sup ayam apa sup daging nih? Sup daging. Karena biasanya kan kalau orang yang punya gejala sakit pengen makan yang kuah-kuah, yang anget-anget, jadi ada supnya. Artinya dengan mereka makan sehat, kemudian makanannya enak, mereka kan juga memulihkan tenaga dan daya tahan tubuhnya cepat. Jadi ketika vitamin dan makanan yang masuk itu baik, maka dia akan cepat keluar dari simptomnya dan tidak perlu harus dirawat di rumah sakit. Oke, mungkin ngobrol lebih enak di ruangan kali ya. Yuk. Bisa buat kerja juga, terus buat nyari ide, buat hal-hal yang berhubungan dengan personal. Iya, karena 2 itu memang yang utama. Terus yang terakhir itu kalau mengisi waktu luang karena harus di rumah kantor. Jadi saya punya hobi baru juga nih, bercocok tanam. Maksudnya nggak gila-gila banget, tapi sebelumnya memang sudah ada tanaman dan taman, tapi kurang diperhatikan. Akhirnya sekarang jadi nambah-nambah terus.
Sebenarnya udah jelas sih milih film ya. Yang pertama, kalau masak ini hobi dan bisnis juga, tapi mungkin yang utamanya tetap film. Kenapa? Ya karena dari muda, dari awal memang passionnya di situ. Kalau masak itu menyenangkan, tapi mainnya sih tetap ke film ya. Ya dua-duanya kalau bisa berjalan seimbang. Apa bedanya sih Mbak produksi di saat sebelum ada pandemi dan sekarang kayak gini? Ya beda banget karena secara kru kita nggak boleh banyak-banyak karena ini maksimal pemain dan kru hanya 50 orang dan kalau bisa lokasi tidak berpindah terlalu sering dan sebelum tes budget produksi juga harus dipotong untuk sebelum syuting budget produksi dipotong untuk swab test dulu dan kalau syutingnya lebih dari 10 hari maka harus ada 2 kali swab test. Kalau misalnya hanya 4 hari 1 kali aja sebelum syuting karena karyawan kami juga di sini dan di Lola's Cooking rutin setiap 2 minggu sekali melakukan swab test juga. Ya itulah tadi kegiatan saya di dapur Lola's Cooking. Cukup ribet ya hari ini. Teman-teman yang lihat juga boleh pesen loh, harganya murah, meriah, terjangkau dan makanannya enak. Bisa cek di Instagramnya lolas.cooking. Terima kasih.